Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karangreja, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Karangreja, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat belajar bersama mengenai nuzulul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan kenikmatan seperti sekarang ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latif Saputra dari kelas 10 MIPA 1. Hadirin yang berbahagia, sudah pada tahu belum sejarah nuzulul Quran? Sejarah nuzulul Quran terjadi pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali turun, surah yang dibacakan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan sehingga sering diperingati di malam-malam Ramadan, tepatnya di hari ke-17 bulan Ramadan. Masyarakat memperingati nuzulul Quran dengan berbagai hal, seperti pengajian, makan-makan, hingga membuat semacam perayaan adat yang berhubungan dengan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menyendiri di gua tersebut dengan membawa perbekalan makanan untuk beribadah. Sedangkan untuk lokasi Gua Hiro tersebut sangat strategis dan nyaman dijadikan tempat beruzlah. Lalu terjadilah peristiwa besar di bulan Ramadan yang ditakwil dengan turunnya ayat Al-Quran pertama sekaligus takwil Nabiya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sejarah tentang nuzulul Quran. Nah, lebih jelasnya kita akan mempelajari apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa awal turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Al-Quran mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslimin. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diturunkannya secara berangsur-angsur untuk mengetahui mana ayat yang mansuh dan mana yang nasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Keutamaan dan manfaat besar antara lain yang pertama, mudah menghafalkannya ketika diturunkan. Yang kedua, berkesempatan untuk memahami sikap kelompok ayat yang diturunkan. Dan yang ketiga, tidak mengalami kegoncangan jiwa. Dari hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa malaikat Jibril selalu turun ke bumi menemui Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Selanjutnya, mereka membaca Al-Quran secara bersama-sama. Meskipun Rasulullah sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga, Rasulullah tetap rutin membaca Al-Quran baik dalam sholat ataupun di luar waktu sholat. Diterangkan lagi dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, disebutkan bahwa dalam setiap rakaat sholat Rasulullah selalu membaca banyak surat, mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa hingga selesai.
Hadirin yang dirahmati Allah, selain Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca, mengamalkan, atau bahkan menghafalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dari ayat tersebut diterangkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dan pembawa kabar gembira. Hadirin yang senantiasa gembira, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keistimewaan kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dengan menunjukkan fungsi dari kitab itu sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia. Di antara faedah Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini adalah: pertama, Al-Quran sebagai pemberi petunjuk, yaitu kepada orang-orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Yang kedua, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang percaya kepada Allah serta Rasul-Nya, berbuat amal baik, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, serta menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, Al-Quran adalah sebagai peringatan, yaitu peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang diberikan Allah di hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Hadirin, masih semangat kan? Harus masih dong. Saya ingin bertanya nih, apa saja sih amalan-amalan yang kalian amalkan ketika malam Lailatul Qadar? Langsung saja, saya akan memberikan beberapa contoh amalan-amalan yang baik yang bisa dilakukan umat muslim saat malam nuzulul Quran, seperti berikut ini. Yang pertama, membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentunya sangat banyak. Yang pertama antara lain, pahala berlipat ganda, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertolongan di hari kiamat, dan terbebas dari adzan Rasulullah SAW di hari kiamat. Yang kedua, sholat malam. Ada banyak keutamaan melaksanakan sholat malam, terutama di bulan Ramadan. Di antaranya dosa kita diampuni atas izin Allah. Yang ketiga, iktikaf. Berdiam diri di masjid juga menjadi amalan yang baik ketika malam nuzulul Quran. Amalan yang bisa kita kerjakan selama iktikaf ialah membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan tentunya tidak lupa untuk melaksanakan sholat malam. Adanya manfaat dari hikmah iktikaf di bulan Ramadan antara lain dapat mengevaluasi diri, perenungan tentang hidup, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Bersedekah atau berbagi terhadap sesama memang menjadi amalan yang baik yang dapat dilakukan setiap waktu. Namun dalam hal ini, bersedekah di bulan Ramadan akan menjadi amalan yang mendatangkan banyak kebaikan. Lengkapi ibadah Ramadan dengan sedekah dan berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah, waktu telah berjalan dan kita sudah sedikit belajar mengenai nuzulul Quran. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik dan bisa berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.